Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 5, yaitu yang penyesuaian diri dan kesehatan mental. Jadi, definisi penyesuaian diri ini merupakan kemampuan individu untuk mendapatkan ketentraman secara internal dan hubungannya dengan dunia sekitarnya. Jadi, orang yang mampu menyesuaikan diri secara aktif, ia dapat dikategorikan bahwa ia memiliki kesehatan mental yang baik. Sebaliknya, apabila seseorang ini tidak mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik, maka diindikasikan ia memiliki kesehatan mental yang rendah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri ini. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini benar-benar wajib untuk berperan dalam membantu anak atau anggota keluarga yang lain untuk belajar menyesuaikan diri. Kemudian ada lingkungan teman sebaya. Nah, teman sebaya ini biasa dijadikan dapat membantu individu dalam menyesuaikan diri dalam menghadapi orang lain. Kalau di dalam keluarga ini tadi kan hanya lingkup keluarga, tapi kalau yang lingkungan sebaya ini bisa menghadapi dengan orang lain. Kemudian juga ada yang kondisi fisik. Kondisi fisik ini sangat penting karena apabila individu yang memiliki kesehatan fisik yang baik, maka ia akan mendorong individu dalam melakukan penyesuaian diri yang baik. Jadi ketika ia memiliki kondisi yang kurang baik juga pasti akan menyulitkan ia dalam melakukan penyesuaian. Kemudian ada kepribadian. Kepribadian yang dimaksud ini yaitu mencakup tentang kemauan untuk berubah, self-regulasi yang baik, realisasi diri yang baik, dan itu akan dapat membantu individu dalam menyesuaikan diri. Kemudian ada jenis penyesuaian diri. Nah, itu ada dua. Yang pertama ini ada penyesuaian diri yang positif. Nah, ini biasanya ini karena tidak menunjukkan ketegangan emosional, kemudian tidak menunjukkan frustasi, mampu dalam belajar, bersikap realistik dan objektif. Kemudian yang kedua ada penyesuaian diri yang negatif, yaitu ada 3 bentuk. Yang pertama reaksi bertahan. Jadi reaksi bertahan ini di mana individu ini selalu mencari-cari alasan bahwa ia tuh melakukan tindakan yang benar, padahal ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri, tapi ia terus-menerus mengatakan bahwa dirinya melakukan tindakan yang benar. Kemudian reaksi yang menyerang. Reaksi yang menyerang ini di mana individu bersikap menyerang dan merusak atau bahkan balas dendam, baik ke orang lain ataupun dirinya sendiri. Kemudian ada reaksi melarikan diri, di mana individu ini tidak mampu menghadapi situasi yang dialami dan melakukan tindakan pelarian diri seperti menjadi pecandu, peminum, atau bahkan bunuh diri. Sudah. 3. Oke. Selanjutnya saya Melia Rizky, NIM 069 akan menjelaskan mengenai kecenderungan perkembangan kesehatan mental pada masyarakat modern. Di sini arti kesehatan mental sendiri itu adalah kondisi di mana individu itu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. Nah, individu yang sehat secara mental ini secara normal dapat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi selama hidupnya. Lalu di era modern ini kan itu ya udah banyak perubahan sosial yang terjadi. Nah, perubahan yang luar biasa ini bisa menimbulkan gangguan kesehatan mental. Contohnya aja pada saat ini ya, pada saat ini kan ada terjadi corona tuh. Nah, ini kan drastis jadinya kayak terjadi PSBB, jadi kita kayak nggak bisa kemana-mana, terus kuliah juga di rumah, bosen kan, lama-lama juga stres, bakal stres sendiri, banyak tugas. Nah, itu juga bisa terjadi permunculan gangguan kesehatan mental. Nah, ada 3 kategori penyebab. Yang pertama itu dari faktor somatogenetik, yaitu neuroanatomi, neurofisiologi, dan neurokimia. Nah, tingkat kematangan dan perkembangan organik dan faktor-faktor dan dari perinatal. Terus ada faktor psikogenik.
Itu bisa terjadi, itu contohnya interaksi ibu dan anak yang abnormal, terus ada kehilangan yang menyebabkan kecemasan. Lalu ada faktor sosiogenik, yaitu kestabilan keluarga, pola mengasuh, terus tingkat pendapatan atau ekonomi, bisa juga tempat tinggalnya. Kalau pemicu yang stresor itu bisa terjadi perubahan sosial yang sangat cepat. Terus ada kesenjangan antara tujuan, heterogenitas kehidupan, dan kepadatan penduduk yang terus-menerus. Kalau dari perubahan sosial yang cepat itu apa sih? Contohnya gejala gangguannya, yaitu perlunya kita menyesuaikan diri. Kembali lagi dari keadaan yang sedang kita alami saat ini ya. Misalnya kita kan saat ini kemana-mana harus pakai masker, harus cuci tangan, kalau mau ke tempat-tempat kayak misal swalayan, apa toko-toko gitu. Itu kan kayak kita kan harus udah biasa tuh. Kalau masuk mau juga udah tinggal masuk gitu kan. Jadi kayak kadang kita juga sulit menyesuaikan diri gitu. Terus kalau pada remaja adanya perasaan sedih, terus sering marah-marah kan, kadang juga kok gini-gini doang sih, pengen ya cepet-cepet kuliah, pengen bisa main-main lagi gitu kan, suka emosi sendiri gitu. Terus kalau pada perilaku juga kadang juga sukanya apa sih ya, kayak sering melamun gitu, terus sering apa ya, mengkonsumsi misal makanan-makanan yang nggak sehat ya, gara-gara kan kita kan kalau nggak bisa kemana-mana ya udah pesen apa aja gitu kan. Terus alasan untuk berada dan psikologi ini didasarkan pada pandangan Islamnya ya, juga sebenarnya. Jadi kita tuh harus percaya bahwa semua yang Allah berikan itu juga pasti tidak lepas dari apa sih kemampuan kita gitu loh. Terus dan semua ini semoga segera berakhir, dan kita berharap apa sih, kayak kita bisa menyesuaikan diri gitu, dan kita terhindar dari gangguan kesehatan mental. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ayu Laili Retmawati, NIM 180606070. Di sini saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip dan fungsi dari kesehatan mental. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip kesehatan mental, pengertian dari prinsip kesehatan mental. Prinsip kesehatan mental ini merupakan aturan atau standar yang harus diterapkan dalam upaya mencapai dan memelihara kesehatan mental dan penyesuaian yang baik untuk mencegah munculnya kesulitan psikologis. Jadi intinya, prinsip kesehatan mental ini merupakan aturan yang harus diterapkan untuk memelihara kesehatan mental itu sendiri. Kemudian prinsip dari kesehatan mental itu ada 3. Yang pertama, prinsip yang didasarkan pada hakikat manusia. Yang kedua, berdasarkan hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, prinsip yang didasarkan pada hubungan manusia dengan Tuhan. Yang pertama, prinsip yang didasarkan pada hakikat manusia. Yang dimaksud di sini adalah di mana prinsipnya hakikat manusia itu sesuai dengan manusia itu sendiri, karena di mana kondisi jasmani yang baik dan integritas organisme yang baik, di mana perilaku individu harus sesuai dengan hakikat kemanusiaannya itu. Kemudian prinsip yang didasarkan pada hubungan manusia dengan lingkungannya, yaitu seperti hubungan pribadi yang harmonis dalam kehidupan keluarga. Jika seorang individu memiliki hubungan yang harmonis dan baik dalam keluarganya, maka itu sudah masuk ke dalam prinsip yang didasarkan pada hubungan manusia dan lingkungannya. Kemudian yang terakhir tadi ada yang didasarkan pada hubungan manusia dengan Tuhan, di mana kesadaran terhadap sesuatu yang lebih luhur dari dirinya sendiri, yaitu Tuhan. Kemudian kegiatan yang tetap dan teratur dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi ketika manusia memiliki hubungan dengan Tuhannya,
hubungan itu merupakan salah satu prinsip dalam kesehatan mental. Kemudian ada fungsi kesehatan mental. Nah, fungsinya kesehatan mental itu untuk memelihara dan mengembangkan mental yang sehat dan mencegah terjadinya mental yang sakit atau bisa disebut dengan mental illness. Kemudian kesehatan mental itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada preventif atau pencegahan. Nah, kesehatan mental berfungsi untuk mencegah terjadinya kesulitan atau gangguan mental atau mental disorder dan penyesuaian diri atau self-adjustment. Kemudian yang kedua ada amelioratif atau perbaikan, di mana fungsi kesehatan mental ini berupaya untuk memperbaiki kepribadian dan meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri, sehingga gejala-gejala tingkah laku dan mekanisme pertahanan dari diri seseorang dapat dikendalikan. Kemudian yang ketiga itu ada suportif atau pengembangan, di mana fungsi ini berupaya untuk mengembangkan mental yang sehat atau kepribadian yang baik, sehingga diharapkan seseorang tersebut mampu menghindari kesulitan psikologis yang mungkin akan dialami oleh individu tersebut. Kemudian adanya jurnal yang menerangkan tentang hal tersebut juga. Di sini jurnalnya itu berbagi analisis situasi kesehatan mental pada masyarakat di Indonesia dan strategi penanggulangannya. Itu hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan kajian dan data dari Riskesdas 2013 diketahui bahwa prevalensi gangguan mental berat pada penduduk Indonesia itu berjumlah 1,7%, terbanyak berada di Yogyakarta, Aceh, Sulawesi Selatan, dan adapun gangguan mental emosional dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan itu sekitar 6%. Hingga saat ini masih terdapat stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan mental di Indonesia, sehingga mengalami penanganan serta perlakuan salah seperti pemasungan. Oleh karena itu, strategi yang optimal perlu dilakukan bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Kesehatan mental dapat ditingkatkan dengan intervensi kesehatan masyarakat yang efektif. Paradigma dalam gerakan kesehatan mental yang lebih mengedepankan pada aspek pencegahan serta peran komunitas untuk membantu optimalisasi fungsi mental individu. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak kesalahan ketika menghadapi seseorang yang mengalami mental illness atau gangguan mental tersebut. Dimana fungsi dari kesehatan mental itu kan tadi ada 3, yaitu bisa digunakan untuk menangani orang-orang dengan gangguan mental. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astrid Nurani Pratuli, NIM 071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penyebab, akibat, dan juga stres. Yang pertama, untuk awalnya dulu, pengertian stres itu adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat dari adanya tekanan. Jadi, tekanan ini biasanya muncul akibat dari kesadaran individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Tekanan ini bisa jadi berasal dari dalam diri individu sendiri atau bisa jadi juga berasal dari luar individu. Kemudian adalah teori dasar dari penyebab stres. Yang pertama itu ada variabel stimulus. Variabel stimulus ini disebabkan oleh stimulus eksternal. Jadi
pada variabel ini menjelaskan bahwa stres muncul karena adanya tekanan yang mengancam. Jadi sini stimulus eksternalnya itu adalah tekanan yang dirasa individu itu mengancam atau berbahaya bagi dirinya. Kemudian ada teori variabel respon atau pendekatan fisiologis. Jadi ini disebabkan oleh bagaimana tubuh itu merespon suatu peristiwa sehingga dapat menimbulkan rasa stres. Materi selanjutnya adalah periode stres. Periode stres itu ada tiga. Yang pertama itu activating event, yakni adanya peristiwa yang timbul yang menjadi sumber dari stres itu sendiri, seperti gagalan memperoleh prestasi atau berhentikan dari pekerjaan atau gagal ketika ujian dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada belief system, yakni adanya keyakinan atau persepsi tentang peristiwa atau kejadian yang dialami. Jadi belief system ini menekankan pada bagaimana seseorang dalam mempersepsikan peristiwa atau kejadian yang dialaminya. Kemudian yang ketiga itu ada consequence. Consequence ini adalah dampak dari belief system tersebut. Jadi bagaimana orang mempersepsikan tentang kejadian yang dialaminya. Kalau negatif berarti nanti dampak negatif juga. Kalau dia mempersepsikan ke positif maka akan berdampak positif juga. Kemudian adalah sumber stres. Faktor yang mempengaruhi stres. Jadi faktor yang mempengaruhi stres ini ada tiga. Pertama ada stresor fisik biologis, kedua ada stresor psikologis, ketiga ada stresor secara sosial. Stresor biologis ini contohnya seperti cacat fisik atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan atau juga karena ketidakpercayaan kepada wajahnya yang mungkin tidak tampan atau tidak cantik. Kedua ada stresor psikologis. Ini contohnya seperti kurang percaya diri, terus juga sering berpikir negatif, frustasi, merasa iri atau benci, terus juga merasa cemburu. Ketiga ada stresor sosial. Nah, stresor sosial ini ada dua macam juga, seperti iklim kehidupan keluarga, faktor pekerjaan, terus juga iklim dari lingkungan itu sendiri. Dari keluarga itu contohnya seperti mengalami broken home, perceraian, atau ada sama keluarga yang meninggal. Untuk pekerjaan sendiri itu contohnya seperti sulitnya mencari pekerjaan, terus juga tiba-tiba kena PHK, terus juga atau juga mengalami pengangguran seperti itu. Kemudian dari lingkungan itu seperti maraknya kriminalitas di sekitar tempat dia tinggal, terus adanya kemarau panjang, atau bisa juga karena harga kebutuhan pokok itu mahal. Nah, itu bisa memicu timbulnya stres. Kemudian adalah akibat dari stres. Akibat dari stres itu ada dampak secara fisiologis. Contohnya bisa menimbulkan mah, diare, terus juga menstruasinya juga bisa terganggu, terus juga sampai bisa menimbulkan kerusakan pada jantung. Yang kedua itu dampak secara fisiologis. Untuk fisiologis ini contohnya seperti semangat jadi menurun, terus juga keletihan emosi, terus juga menjadi jenuh atau bosan. Nah, yang ketiga itu dampak secara perilakunya. Dampak secara perilaku ini contohnya seperti membuat prestasi menurun, terus juga menurunnya kemampuan pada daya ingat, terus juga dia jadi tidak aktif berkegiatan. Selanjutnya, dan stres ini sendiri adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk mengurangi atau menghilangkan ketegangan psikologi dalam kondisi stres. Coping stres ini terdiri dari dua macam. Ada coping stres negatif, ada coping negatif, ada juga coping secara positif. Untuk yang negatif sendiri itu contohnya seperti giving up. Jadi itu melarikan diri dari kenyataan. Terus yang kedua itu bisa secara indulging yourself atau memanjakan diri sendiri. Jadi dia memilih untuk mengabaikan tuntutan yang dia alami, tapi malah memanjakan diri sendiri.
Kemudian ada blame yourself, itu dia itu mencela diri sendiri, jadi kayak menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang udah bintang. Terus yang terakhir itu ada mekanisme pertahanan diri seperti menolak kenyataan, defrontasi, berpikir rasionalitas, terus juga jadi overthinking. Untuk coping positif sendiri ini bisa seperti menghadapi masalah secara langsung, terus juga menilai situasi berdasarkan pertimbangan secara rasional, jadi dia berpikir secara rasional bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, terus juga bisa mengendalikan diri secara emosi dalam menghadapi masalah. Kemudian ada metode coping stress ini. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan rasional emosi terapi atau pendekatan terapi yang memfokuskan kepada upaya untuk mengubah pola pikir klien yang irasional sehingga dapat mengurangi gangguan emosi atau perilaku yang maladaptif. Jadi terapi ini menekan pemikiran klien yang awalnya negatif menjadi positif. Kemudian bisa juga dengan cara meditasi. Meditasi ini adalah latihan mental untuk memfokuskan kesadaran atau perhatian dengan cara yang non-analisis, seperti contohnya itu yoga, atau juga dalam Islam itu juga bisa dilakukan zikir, itu juga bisa disebut meditasi. Kemudian yang ketiga itu relaksasi. Relaksasi ini tujuannya untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikis hingga mereduksi masalah fisiologis dan mengatasi kekalutan emosional. Selanjutnya juga bisa mengamalkan ajaran agama, jadi dia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi mengamalkan ajaran agama ini menilai kualitas keimanan seseorang ini dapat diukur dari kualitas ibadahnya. Jadi seseorang yang taat ibadah dan memahami makna substansi ibadahnya, ia akan memiliki kepribadian yang positif sehingga akan mampu mengelola hidup dan kehidupannya secara sehat, bermanfaat dan bermakna. Bentuknya itu seperti syukur, tawakal, qanaah, dan lain sebagainya. Dan itu presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.